Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru dan ini adalah episode pertama setelah saya pulang dari Australia. Sebulan di sana dan sempat menyaksikan pertarungan seru dalam pemilihan umum antara Partai Buruh dan Partai Liberal. Tapi berbeda dengan di sini, di sana tampak sangat fair di mata saya. Yang namanya gosip memang ada, tapi sangat berbeda dengan sini, yang sangat kasar. Dan pada tema kali ini saya akan berbincang dengan Pak atau pakar yang sudah sangat terkenal, yaitu Antoni Budiawan, tentang pemiskinan massal petani sawit akibat kebijakan pemerintah melarang ekspor CPO dan seluruh turunannya. Akan tetapi pemiskinan ini tidak hanya terjadi atau dialami pada petani sawit, tapi juga petani yang lain, terutama karena melesatnya harga pupuk akibat keputusan pemerintah memotong subsidi pupuk dan bahkan yang semula subsidi pupuk diberikan kepada beberapa pupuk kimia sekarang hanya satu, dan ini membuat petani kalang kabut karena permintaan jauh lebih tinggi daripada ketersediaan pupuk yang ada dan bahkan seringkali dimainkan. Dan ini pula tampaknya yang menyebabkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi ini merosot. Dan bagaimana gambaran ekonominya secara lebih luas dan dalam, saya akan bertanya kepada pakarnya, Bapak Antoni Budiawan. Halo Pak Antoni, apa kabar? Baik, kabar baik. Bagaimana Pak Gigin? Selamat pagi untuk semuanya. Ya, sehat, cuma agak panasan aja. Ya. Dari musim dingin ke musim panas, tapi nggak apa-apa. Besok juga udah beres. Jadi bagaimana Pak Antoni Budiawan, Anda melihat persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita, terutama masyarakat petani, baik sawit maupun non-sawit, dan kaitannya dengan situasi politik yang makin panas. Dan kita ketahui tingkat kepuasan kepada Presiden pun, maksud saya kepada pemerintah pun merosot. Ya, ini ya khususnya sawit ya. Ini kalau kita lihat kebijakan yang dari awal ini sudah, dari awal tahun ya, dari Januari ini sudah apa namanya kalang kabut terus gitu. Jadi solusinya ini salah melulu. Jadi kalau kita lihat pertama kali adalah harga naik, lalu dikeluarkan yang namanya DMO, harga ecerannya dinaikkan dulu gitu ya. Lalu kemudian ada kewajiban DMO, yaitu kewajiban untuk supply ke dalam negeri dengan harga tertentu yang disebutnya adalah DMO dan DPO, Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation, yaitu kewajiban para produsen minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu, yaitu 20% dari total yang diekspor dengan harga tertentu, yaitu 9.300 per kilo kalau nggak salah. Nah, setelah ini diadakan, kebijakan ini diambil, ya kemudian menghilang, ya. Nah, minyak gorengnya tidak ada dan sebagainya, dan kemudian itu diekspor. Ternyata diekspor dengan pengkondisian yang terakhir dikondisikan pengkondisian dari Lincewey katanya, yang kemudian sekarang yang terakhir ini Lincewey sudah ditangkap dan ditahan, bagian dari mafia minyak goreng. Itu nanti kita bahas lagi. Tapi setelah itu maka larangan ekspor ya untuk CPO dan turunannya. Nah, ini kebijakan langsung diambil oleh Presiden. Nah, ini sempat ya pada saat itu diralat oleh Menko Perekonomian Erlangga dan oleh siapa lagi gitu ya. Lalu dikatakan, oh enggak, itu enggak termasuk CPO katanya. Tapi kemudian sehari kemudian Presiden mengatakan termasuk semuanya. Waduh, seru ini. Presiden dan bawahannya berargumen yang mana boleh diekspor yang tidak. Tapi Presiden menegaskan bahwa larangan semuanya untuk CPO dan turunannya. Dan ini adalah tentu saja blunder dan tentu saja sudah dapat diprediksi dengan jelas, dengan pasti bahwa harga buah tandan segar itu akan jatuh. Karena bayangkan bahwa
kita punya produksi minyak sawit ini 65% itu sekitar 65-70% itu diekspor. Kalau ekspornya ditutup, petani mau jual kemana? Kalau mereka yang ada pabrik ya mereka bisa proses sendiri ya, mungkin mereka akan menimbun dulu gitu kan, menunggu larangan ekspor dibuka, tinggal mereka ekspor lagi dengan harga yang cukup tinggi gitu. Tapi petani mereka itu kelebihan kapasitas, jadi mereka tidak bisa beli dari petani. Mau tidak mau harga petani dari 3.000, 4.000 per kilo ya dari buah tanam segar itu turun katanya anjlok sampai sekitar Rp1.000. Wah ini kan luar biasa gitu. Petani ya tentu saja menjerit, bahkan tidak cukup untuk menutupi pembelian pupuk tadi gitu. Karena di lain pihak harga pupuknya naik. Nah, ini kebijakan larangan ekspor ini sudah bisa diprediksi dari awal dan anehnya dijalankan. Ya. Nah, harusnya adalah bahwa kebijakan yang kewajiban suplai ke dalam negeri dengan harga tertentu itu harusnya dijalankan. Harusnya ditegaskan lagi, sisanya boleh diekspor. Supaya harga di petani juga terjaga gitu dengan harga yang tadi ya, dengan konsumen juga mendapatkan harga yang terjangkau. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi minyak goreng juga tidak turun harganya. Ya, minyak goreng kemasan masih tetap saja sampai berapa? 48.000, 50.000 gitu per 2 liter. Dan yang curah juga tetap saja masih begitu banyak gitu. Jadi tidak turun karena apa? Karena mereka mengikuti ini sawit ini kan ada 2 hal harganya, harga internasional. Harga internasional mereka mengikuti harga internasional. Nah, jadi dengan harga internasional, tetapi karena kita tidak bisa dijual, harga petani itu turun drastis gitu. Nah, itu pertama. Jadi larangan ekspor CPO ini adalah salah dan dapat diperkirakan dari awal. Hasilnya akan begini dan seharusnya adalah DMO DPO atau kewajiban supply ke dalam negeri dengan harga tertentu itu yang harus diaktifkan dan itu langsung menurunkan harga minyak goreng di pasar di dalam negeri. Nah, ternyata kan yang ekspor ini, buntut dari ekspor ini ternyata kan ada ditangkap 4 orang, ya, 1 adalah Dirjen Daklu ya, dan 3 pengusaha, dan terakhir Lin Chewei yang staf ahli atau staf khusus, pokoknya asisten lah ya, dari bagian dari ahli dari Menko Perekonomian tertangkap. Dan kelihatannya dia mendirigenkan, mengorkestrasi bahwa ini ekspor diberikan dibuka meskipun tidak ada DMO atau DPO, saya tidak mengerti, pokoknya dibuka dan dikondisikan. Itu bahasa dari Kejaksaan Agung ya, bahwa Lin Chewei adalah perannya adalah mengkondisikan. Nah, ini keren, ini Pak Gigin harus melihat nih apa arti mengkondisikan itu kan. Nah, jadi secara awam, jadi saya melihatnya ini yang mengatur kan gitu kan, mengkondisikan itu mengatur gitu kan, mengatur siapa dan bagaimana dan mendapat, termasuk juga mengatur fee kali ya, fee-nya itu bagaimana gitu. Nah, tapi dampaknya adalah, jadi kita tidak bisa pungkiri lagi dampak dari pelanggaran ekspor itu membuat barang langka, membuat presiden marah, lalu mengambil kebijakan yang salah, di mana petani yang menjadi korbannya. Jadi larangan ekspor yang tadi mafia tadi itu dengan akhirnya adalah petani yang jadi korban. Dan ini saya rasa mereka kalau memang terbukti bersalah harus memberikan petani yang sudah rugi itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang terlibat itu
harus memberikan kompensasi dengan harganya yang jatuh itu, karena mereka cikal bakalnya yang membuat harga ini petani ini turun. Saya rasa begitu. Ini yang harus diperjuangkan Pak Gigen, bahwa petani kita yang sangat yang sudah menjadi korban ini harus diadvokasikan. Iya, petani jadi korban dan pemiskinan massal sulit dihindari. Dan konyolnya masih banyak juga buzzer yang seolah yang secara sengaja membangun opini. Tidak ada masalah dengan para petani kita. Ini saya kira suatu sikap yang sangat tidak baik. Bahkan boleh dikatakan kurang ajar. Apalagi saya lihat juga petani-petani lain juga sekarang ini kalang kabut, termasuk peternak ayam. Karena harga pupuk juga terus-menerus naik. Sementara pemerintah berbangga inflasi rendah. Inflasi rendah itu artinya petani tidak bisa menjual barangnya sesuai dengan kenaikan harga produksinya kan. Karena mereka harus menjual dengan harga rendah juga. Karena kalau dinaikin sedikit, masyarakat sudah nggak punya kemampuan untuk membeli. Ini sangat ruwet, jadi persoalannya harus betul-betul dipecahkan juga ya Pak ya. Apalagi Pak Jaksa Agung juga mengatakan bahwa saya heran kok bisa swasta ikut mengatur DMO dalam sebuah kementerian, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Atau mungkin jangan-jangan kementerian-kementerian lainnya pun juga begitu, diatur oleh swasta, oleh para taipan atau orang Indonesia biasa menyebutnya sebenarnya oleh para oligark. Bagaimana Pak Antoni? Itu sudah tidak heran lagi. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu heran, swasta bisa mengatur, justru saya mempertanyakan itu. Itu tidak perlu diherankan lagi. Karena rezim kita adalah rezim oligarki pengusaha. Jadi kalau kita lihat, jangan kata di kementerian, mereka mengatur undang-undang. Ya, Pak Mahfud MD mengatakan mereka bisa menyelipkan pasal-pasal yang mereka inginkan gitu. Jadi mereka mengaturnya bukan dari situ lagi, dari undang-undangnya, dan seolah sudah di kementerian itu nantinya secara itu legal semua gitu. Jadi ya memang karena rezim kita adalah rezim yang jadi pemerintahan ini adalah kita sebut banyak yang diatur oleh oligarki, bahwa oligarki sangat menguasai dan di sini pejabat merangkap sebagai pengusaha. Nah, gimana? Ya contohnya lebih jauh adalah kita lihat PCR, tes PCR gitu kan, pejabat sendiri sebagai pengatur harga, ya menentukan harga 2 juta, 1 juta, ya 900.000 itu waktu 550.000, 275.000 ya tes PCR, dia menentukan dan dia juga yang berbisnis gitu kan. Nah ini adalah bagian dari satu KKN. KKN itu kan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bagiannya adalah ya pejabat merangkap juga sebagai pengusaha. Gitu. Dan jangan lupa MPR 1998 KKN itu masih berlaku gitu, dan itu ditabrak semuanya gitu. Jadi itu tidak heran lagi bahwa mereka bisa mengatur. Tetapi yang mengatur DMO DPO tadinya awalnya adalah sebetulnya kementerian, bukannya swasta. Kementerian, jadi Kementerian Perdagangan mengatur DMO DPO dan harusnya itu adalah sudah benar gitu. Tetapi kemudian dijadikan barang ini langka. Karena apa? Yang larangan ekspor yang terkait DMO DPO ternyata dilanggar melalui ya pengkondisian tadi gitu, pengaturan tadi gitu. Nah, memang terus di lain pihak adalah ya kita lihat bahwa subsidi dikurangin terus ya. Tadi dikatakan subsidi pupuk dikurangin terus sehingga tinggal menjadi satu perusahaan ya. Satu jenis pupuk. Satu jenis pupuk yang ditukar. Nah, kita lihat ini pemerintah, saya tidak mengerti bagaimana mengatur ini semua. Karena apa? Karena harga komoditas ini tidak bisa dipungkiri, harga internasional untuk semua komoditas naik. Ya, jadi tidak hanya nanti kita lihat yang tadi peternakan itu adalah gandum juga naik ya, semuanya itu naik. Nah, di lain sisi, pemerintah mendapatkan tambahan income karena CPO naik, batu bara naik, maka dia punya pendapatan PPH yang pajak penghasilan dari hasil ekspor itu untuk ekspor itu naik tinggi sekali gitu. Tapi di lain sisi
bahwa kenaikan harga komoditas ini menjadi bumerang di dalam negeri karena mengatrol harga-harga di dalam negeri juga gitu. Dan kita lihat inflasi di dunia semuanya sudah meningkat. Nah, tetapi di Indonesia yang masyarakat kita tadi pagi Gin katakan juga tidak mampu untuk menyerap kenaikan harga itu semua, tidak diberikan subsidi. Bahkan subsidinya dikurangin. Karena apa? Subsidinya seolah-olah sama dengan jumlah yang sudah di APBN, yang sudah ada di dalam APBN. Jadi jumlahnya, kalau misalkan subsidinya 10 triliun, bilang aja 10 triliun dipertahankan. Nah, karena nilainya subsidi per unitnya naik, maka jumlah kuantitasnya yang turun gitu. Nah, inilah jumlah kuantitas turun ini jadi dapat pupuknya kelangkaan gitu kan, jadi langka. Nah, ini yang memberatkan petani bahwa dia harus memberi harga pupuk yang sudah meningkat tajam gitu. Jadi semuanya, jadi harga gandum akan naik, harga pakan ternak juga akan naik. Nah, pertanyaannya mereka bisa atau tidak? Nanti harga pakan ternak naik, sebentar lagi gandum akan menjadi langka lagi nih. India sudah menstop dia punya ekspor, sudah melarang gitu kan. Ya. Nah, dari Rusia, Ukraina, kita juga kelihatannya ada hambatan gitu karena invasi Rusia ke Ukraina, jadi hambatan logistik juga gitu dan hambatan produksi juga gitu. Nah, ini dikhawatirkan juga harga pakan ternak juga nanti akan naik ya, komposisi gandum ya, mungkin komposisi gandum bisa disubstitusi dengan yang lainnya mungkin ya kalau untuk pakan ternak. Tapi tetap aja akan mengerek yang substitusi lainnya itu tidak bisa tidak gitu. Nah, bagaimana dengan setelah itu harga telur dan sebagainya? Nah, ini masalahnya. Jadi harga pupuk naik dan dikhawatirkan adalah produksi pertanian secara umum itu akan turun. Karena harga pupuk bukan hanya naik aja, terkerek oleh harga energi, harga minyak mentah, tetapi juga produsen pupuk yang besar seperti Rusia akan terkena halangan di logistik juga. Dan ini akan membuat hambatan akan membuat gagal panen di beberapa tempat. Nah, jadi tantangannya sangat berat ke depannya, dan pemerintah ya saya rasa sudah harus memikirkan jangan sampai bahwa kebijakan-kebijakan ini menjadi kebijakan absurd lagi seperti yang terjadi seperti kebijakan CPO dan minyak goreng ini. Dan kita lihat bahwa banyak beberapa kebijakan seperti itu, ya ad hoc, tetapi tanpa dipikirkan secara menyeluruh dan jangka panjang. Demikian Pak Gigi. Ya, dan sementara pencitraan jalan terus, ya. Dan ini juga sungguh menyedihkan. Gitu. Misalnya ada menteri yang kerjanya cuma menebar mimpi, janji-janji, omong-omong besar, tapi karya nyatanya tidak ada. Ini dan dibiarkan seolah-olah ada ketidakseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Mungkin karena ada suatu keyakinan diri yang tinggi bahwa di Indonesia tidak ada oposisi. Kalau toh ada orang yang beroposisi gampang dipatahkan. Baik dipatahkan oleh buzzer ataupun oleh para petugas keamanan apabila mereka turun ke jalan. Misalnya seperti itu. Bagaimana nih Pak? Ini kan sudah terbukti, sudah terlihat bahwa menteri ini saat ini sudah tidak memikirkan fungsinya lagi, khususnya yang dari partai ya. Nah, belum lama ini kita melihat deklarasi koalisi yang 3 partai itu, koalisi Indonesia Bersatu atau apa gitu ya. Yes. Golkar dengan P3 dan dengan PAN. Nah, jadi mereka targetnya sudah ke depannya nih udah akan menuju ke capres, ke pemilu kan gitu kan, ke pilpres gitu. Nah, kita lihat tahapan pemilu adalah Juni 2022 ini sudah mulai disusun tahapan pemilu. Ya, pilpres khususnya ya, karena pilpres adalah Februari 2024. Jadi kalau kita ngambil mundur tahun 2023, tahun depan dari awal sampai itu sudah pemilihan, sudah tahun politik benar lah. Nah,
seharusnya menteri-menteri, nah inilah pelajaran juga, bahwa jangan sampai menteri itu adalah ditunjuk sebagai ketua umum partai juga gitu. Mereka setahun setengah terakhir atau 2 tahun terakhir itu sudah tidak bisa bekerja gitu. Apalagi bukan hanya ketua umum partai yang harus memikirkan pencalonan-pencalonan untuk dia punya pileg ya, dia punya legislatif, lalu dia punya pilpres, bahkan mencalonkan sebagai calon presiden gitu kan. Ya, kita dengar, kita tahu bahwa Erlangga akan mencalonkan diri 2024. Lalu ada lagi, meskipun tidak punya partai, kalau nggak salah tersebar baliho-baliho ya, Erick Thohir juga akan itu paling untuk agresif. itu. Nah, untuk 2024. Nah, ini semuanya ini apakah memakai fasilitas negara juga ya, ataukah ini bagaimana gitu? Tidak ada yang namanya ketegasan seperti yang tadi ya, kalau di Australia ya itu sangat kita lihat peraturannya semuanya ada dan semuanya taat peraturan kan gitu ya, taat aturan. Jadi kalau ada yang melanggar udah pasti itu komisi yang mengawasi udah pasti akan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar. Di sini gimana kita punya KPU? Saya dengar-dengar katanya akan membuat kardus lagi untuk TPS-nya gitu kan. Iya. Ini yang permasalahan sangat besar, dan kita lihat bahwa kementerian ini sulit dari kementerian-kementerian yang khususnya yang terkait dengan parpol. Ini sulit bekerja maksimal untuk rakyat. Dalam situasi seperti sekarang tentu saja para petani akan sulit bisa mendapatkan atau harapan-harapan para petani tersebut bisa terrealisasi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang realistis dan efektif untuk membantu mereka agar tidak terjebak dalam kebangkrutan massal atau kemiskinan massal. Iya, sangat sulit karena nanti khususnya kepada partai-partai yang capres gitu ya, mereka pencitraannya akan lain ya, pencitraannya kepada masyarakat umum gitu, mereka sulit untuk melihat bagaimana petani mensejahterakan petani. Ini saya tidak melihat bahwa kementerian-kementerian setelah ini akan efektif bisa menjalankan itu. Nah, padahal ini sangat ironis sekali ya, bahwa kalau kita lihat sampai mereka tidak bisa ditahan lagi, 1-2 bulan lagi mereka akan begini, petani sawit khususnya ya, dan petani-petani lain yang juga terkena imbas pupuk naik dan tidak ada perubahan. Saya rasa mereka mau tidak mau mereka itu akan menyuarakannya dengan ya mungkin dengan kemarin ini sudah ada yang mencoba untuk turun ke kantor protes ke kantor Menko Perekonomian kalau nggak salah ya, dan mereka akan banyak memprotes-protes ke jalan itu, menyambangi DPR dan sebagainya gitu untuk membela kepentingan mereka. Nah inilah jangan sampai tahun politik ini juga diiringi dengan mereka itu yang akan turun-turun protes gitu kan, ke parlemen, ke kementerian, ke ini, waduh ini akan menjadi chaos ini. Ya. Tapi setahu saya kekuatan politik petani Indonesia meskipun jumlahnya sangat besar, itu sangat lemah karena satu, mereka tidak terkoordinasi. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak memiliki pengalaman untuk menggelar sebuah protes besar untuk memperjuangkan nasib mereka, karena selama ini kan mereka sudah dipecah belah, nggak karu-karuan dengan munculnya berbagai macam organisasi yang ada, yang masing-masing memiliki latar belakang politik yang berbeda-beda pula gitu. Belum lagi intimidasi dari aparat keamanan kepada masyarakat petani yang umumnya tinggal di pedesaan. Wah, ini bagaimana nih Pak Antoni Anda melihat situasi ini? Ya, memang benar sekali itu bahwa mereka ini kan sebagai organik saja. Mereka ini kan protes itu kan hanya untuk memperjuangkan hidup.
Tetapi Ya. kalau perjuangan hidupnya itu tidak membaik terus, nah mereka kan akan berpikir lain lagi gitu. Jadi mereka tidak perlu dikoordinir, tidak perlu diapakan, dengan perjuangan untuk mempertahankan hidup itu akan bisa berbeda sekali. Kecuali mereka diberikan sesuatu kebijakan yang bisa memperbaiki taraf hidup mereka. Ya kalau mereka tergencet terus dengan suatu kebijakan, ya mereka pasti akan berontak. Khususnya kalau kebijakan ini adalah tidak bisa mengantisipasi kenaikan harga komoditas global. Masalah kita kan sebetulnya kan karena dipicunya dari luar sebetulnya, yaitu dipicu dari kenaikan harga komoditas global ini. Nah, mudah-mudahan dengan dihentikannya quantitative easing di secara global Amerika dan ini Eropa khususnya, dan kemudian kenaikan suku bunga ini akan bisa menurunkan harga komoditas. Tetapi menurunkan harga komoditas, misalkan sawit dia turun anjlok, ya petani juga akan susah lagi gitu. Jadi ini serba kebijakan internasional atau kebijakan dari yang eksternal ini kepada Indonesia, dampaknya ini tetap menyulitkan petani. Ya. Nah, mau tidak mau saat ini adalah larangan ekspor CPO itu harus dicabut, ya, dan DMO, DPO itu wajib dikenakan kepada mereka untuk supaya harga dalam negerinya itu terjangkau, dan itu satu-satunya saya melihat bahwa ini bisa meredam ya kesulitan petani ini. Ya. Tapi kelihatannya pemerintah tidak mau menggunakan kekuasaannya untuk memaksa para raja sawit ini untuk mematuhi peraturan domestic market obligation atau domestic price obligation. Ada apa sebenarnya Pak? Demikian kuatnya para pengusaha ini. Sekarang pun ketika ada serangkaian penangkapan, yang ditangkap kan cuman ya boleh dikatakan cere lah, tapi bos-bosnya tetap aman. Lin Che-wei sekarang lagi dapat sorotan yang luar biasa sebagai calo atau apalah namanya. Jadi kan dia cuma konsultan, orang bayaran aja. Yang penting kan yang membayar dia. Siapa itu? Kenapa Pak mereka sejauh ini kelihatannya aman-aman aja ini? Apakah ini ada kaitannya dengan politik Pilpres 2024 atau apa nih? Ya, ini adalah tantangan utama Kejaksaan Agung. Ini adalah yang harapan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung, harapan masyarakat terhadap KPK itu sudah menipis, bahkan sudah tidak ada, ya. Dan ini satu-satunya dari Kejaksaan Agung agar bisa menegakkan keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai Kejaksaan Agung juga hanya sebagai ya berhenti sampai di sini saja, bahwa oh ya tiga ini ya Lin Che-wei satu, ya ini semuanya adalah kita lihat bukan kepada yang benar-benar pengambil keputusan untuk pelanggaran-pelanggaran ini. Jadi kita lihat bahwa semoga mereka bisa mengungkap siapa sebetulnya selain tiga perusahaan ini. Kalau kita lihat kan pertama adalah yang Wilmar itu kan komisaris. Iya. Komisaris kan tidak itu. Nah, bagaimana dengan direksi-direksinya yang mengambil keputusan? Apakah akan terkena juga atas suruhan siapa komisaris? Nggak mungkin komisaris bertindak. Yang kedua adalah corporate affair, general manager dan sebagainya. Itu yang tidak ada hubungannya dengan ini. Ini jelas bahwa ini adalah suatu pengorbanan. Dan Dirjen Taklu, apakah pengambil keputusan di dalam kementerian? Lin Che-wei, apakah pengambil keputusan yang bisa itu? Nah, ini semuanya jadi secara kasat mata masyarakat menganggap bahwa ini adalah bukan aktor-aktor yang memang adalah mengatur ini semua. Jadi kita mengharapkan Kejaksaan Agung bisa mengungkap ini semua dan bisa memberikan kompensasi kepada masyarakat, kepada petani yang terkena imbas ini. Mereka harus ada memberikan ganti rugi atas kebijakan-kebijakan ini, karena mereka sewaktu melarang,
melanggar larangan ekspor itu, mereka sudah menikmati uang yang sangat besar sekali, dan itu wajib digantikan kepada petani yang terkena imbas dari larangan ekspor oleh Pak Jokowi. Ya, oke. Terima kasih banyak ini Pak Antoni Budiawan. Menarik sekali yang Anda ungkapkan, dan mudah-mudahan Jaksa Agung ini betul-betul serius bekerja. Tidak seperti dulu-dulu. Di awalnya aja kelihatannya hebat. Begitu sampai pengadilan tuntutannya ternyata rendah. Bahkan kalau jasa Pinangki, kemudian pada akhirnya di-courting pula masa hukumannya. Oke Pak Antoni, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Dan para pecinta Bravos dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru episode berikutnya. Dan sekali lagi, Bravos. Bravos, your digital radio station.